Baik, selamat pagi. Saya Nesa melaporkan langsung dari Pasar Tradisional Mampang, Jakarta Selatan. Kenaikan sejumlah bahan pokok saat ini menjadi kekhawatiran bagi sejumlah masyarakat sekitar. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, produk yang seperti minyak goreng, beras, telur, dan juga gula masih menjadi produk-produk yang banyak dicari oleh masyarakat. Perubahan kenaikan harga ini cukup berdampak pada nilai pola belanja masyarakat sekitar dengan lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari pantauan di lokasi, aktivitas jual beli masih berlangsung normal. Namun, sejumlah konsumen tampak membandingkan harga produk sebelum melakukan pembelian. Baik Pak, seberapa besar dampak perubahan kenaikan harga untuk kehidupan sehari-hari Anda? Cukup berdampak ya, terutama kalau saya belanja sehari-hari di pasar, harganya sudah mulai naik. Ini saya beli telur ini harganya juga naik, terus saya beli harga bahan pokok lain, jadi saya lebih milih-milih gitu kalau mau beli. Baik Pak, terima kasih. Kenaikan harga bahan pangan menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun demikian, konsumen tetap berupaya memenuhi kebutuhan pokok dengan menyesuaikan pola belanja mereka. Hingga siang ini, aktivitas belanja di lokasi masih berlangsung dengan normal. Masyarakat berharap harga pangan bisa tetap lebih stabil sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terjangkau dengan lebih baik. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Nesa melaporkan langsung dari Pasar Tradisional Mampang Perapatan, kembali ke studio. Pemirsa, kenaikan harga bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya pengeluaran termasuk bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayuran mengalami kenaikan harga. Kondisi ini membuat pekerja migran terus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di tengah kondisi ini, pekerja migran dituntut untuk lebih cermat dalam mengatur pengeluaran agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain kebutuhan pribadi, pekerja migran juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang berada di tanah air. Kenaikan harga bahan pangan pun berdampak pada berkurangnya jumlah tabungan yang dapat disisihkan. Untuk menyiasati kondisi tersebut, sebagian pekerja migran mengubah pola konsumsi seperti memasak, memenuhi bahan makan yang lebih terjangkau, hingga memanfaatkan promo-promo yang tersedia di toko-toko. Langkah ini sebagai bentuk adaptasi agar kebutuhan tetap terpenuhi meskipun harga bahan pangan terus meningkat. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian bersama agar kesejahteraan pekerja migran tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi. Bersama saya, Desi Amanda Rizka, melaporkan langsung dari New Taipei City. Selamat pagi, pemirsa. Saya Sawanul Amira melaporkan langsung di Warung Tegal, Bandung. Kenaikan harga bahan pokok sebulan terakhir bikin UMKM kuliner khususnya Warung Tegal kewalahan. Data lapangan menunjukkan harga beras medium kini tembus Rp17.500 per kilogram dan minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram. Kenaikan 30-40% dibanding bulan lalu. Kondisi ini memaksa sedikitnya 3 dari 10 warung Tegal di Bandung menutup usahanya karena omset anjlok. Pemilik warung mengaku omset harian turun hingga 40% sejak Januari 2026. Banyak yang terpaksa menaikkan harga nasi, mengecilkan porsi, bahkan mem-PHK karyawan demi bertahan. Sementara itu, bantuan pemerintah seperti beras, SPHP, dan operasi pasar dinilai belum efektif menekan harga di pasar tradisional. Para pelaku UMKM menuntut kebijakan konkret agar rantai pasok pangan tidak lagi dimainkan tengkulak dan warung kecil tidak jadi korban pertama krisis daya beli.
Baik, selamat pagi Ibu. Dengan siapa di sini? Dengan Cipta di warung ini. Saya akan bertanya harga bahan pokok apa yang paling naik drastis di tahun ini? Bahan pokok yang naik itu minyak ya Pak, minyak, beras, sayuran, cengkeh, bawang, dan itu pada naik. Menurut Ibu, mengapa bahan pokok bisa terjadi kenaikan? Menurut sisi pedagang, masalahnya ada di mana? Karena terjadinya intoleransi dari penjual pertama ke penjual kedua. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Dengan saya Salwa Amira kembali ke studio. Ya, pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di Galeri Nasional Indonesia yang berada di pusat tengah kota Jakarta. Sebelum mengikuti keseruan bersama saya, yuk mari kita beli tiket terlebih dahulu. Pengunjung dapat membeli tiket secara langsung maupun secara online. Setelah Anda membeli tiket masuk, ada beberapa tempat pameran yang Anda bisa kunjungi. Yuk ikuti keseruan bersama saya. Saat memasuki area galeri, suasana tenang dan artistik langsung terasa. Pengunjung dapat menikmati berbagai pameran yang berganti secara berkala, mulai dari lukisan, instalasi, hingga karya seni eksperimental yang menggugah perspektif. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu ruangan pameran yang berada di Galeri Nasional Indonesia. Ruangan ini penuh benda ataupun lukisan yang bersejarah, tetapi tidak hanya memiliki nilai artistik. Visual-visual yang di sini menampilkan, menginformasikan sejarah-sejarah pada masyarakat lampau. Setiap ruangan pamerannya menyajikan pengalaman visual yang tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna dan cerita. Baik pemirsa, tadi kita sudah melihat ruangan yang berisi lukisan memiliki sejarah. Di sini juga ada salah satu ruangan yang spotnya banyak sekali estetik yang bisa kalian untuk bersuah foto bersama teman maupun keluarga. Kunjungan ke Galeri Nasional Indonesia tidak hanya menjadi aktivitas wisata, tetapi juga kesempatan untuk mengenal lebih jauh perjalanan sejarah dan keberagaman budaya Indonesia. Dari Galeri Nasional Indonesia, saya Farah Fadilah melaporkan. Selamat sore pemirsa, kali ini saya berada di salah satu taman yang paling sering dikunjungi oleh warga Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, yaitu Taman Apung. Taman Apung menawarkan berbagai manfaat termasuk peningkatan kualitas air melalui fitoremediasi, penyerapan polutan oleh tumbuhan, penciptaan habitat bagi satwa air, dan estetika lingkungan. Kita bisa lihat teman-teman bahwa tempat atau titik sudut-sudut ini terlihat estetik. Jadi buat teman-teman yang mau hiburan atau nyari tempat foto yang instagramable, kalian bisa banget ke sini. Secara sosial, Taman Apung dapat menjadi tempat rekreasi dan edukasi yang unik. Potensinya sangat besar, terutama di daerah perkotaan dengan lahan terbatas atau di daerah dengan masalah kualitas air, menawarkan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan dan sosial. Jadi kita bisa tahu teman-teman bahwa di balik hiruk pikuknya kota, ternyata ada taman yang masih asri dengan pohon-pohon yang banyak, rindang, dan juga suasananya adem tentunya. Baik teman-teman, kita sudah sama salah satu pengunjung yang sering sekali kesini. Dengan Bapak siapa? Pujiono. Dengan Bapak Pujiono, apakah sering kesini dan hal apa yang menarik yang Anda berada di Taman Apung? Ya, saya sering kesini karena pemandangannya sangat bagus dengan pemandangan danaunya. Apakah di sini salah satu taman yang paling sering dikunjungi di daerah Cibubur, Pak?
Iya, karena dengan pemandangan yang bagus, dengan view yang estetik, kita selalu ke situ. Baik, terima kasih ya Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai sama saya. Rekreasi yang unik dan juga tempat lokasi yang strategis bisa banget nih kalian untuk mengajak keluarga atau bahkan anak-anak kalian untuk healing di tempat ini. Dari Taman Apung, saya Dewi Marsia melaporkan. Selamat siang. Jumpa Indonesia Siang bersama saya Salsabil Alia Trisna yang akan menemani siang Anda. Kali ini saya akan membawakan berita dan informasi terkini, akurat dan terpercaya. Kali ini saya berada di kawasan wisata Kaliurang dan terpantau cuaca sangatlah cerah dan sangat banyak wisatawan yang berdatangan di weekend ini. Wisata pun terdapat beberapa wisata, yaitu ada ATV, skateboard, dan skuter, dan lainnya juga. Kita juga bisa menikmati wisata Gunung Merapi. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu wisatawan di Kaliurang ini. Oke, baik. Oke, baik. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu wisatawan Kaliurang. Kali ini ada Kak siapa? Dengan saya Iza. Kak Iza, oke baik. Kak Iza ini penduduk asli sini atau wisatawan lokal yang ingin berkunjung? Saya hanya wisatawan lokal yang ingin berkunjung bermain di wisata Kaliurang. Baik. Kakaknya untuk pertama kali atau udah pernah ke wisata Kaliurang ini? Sebelumnya saya sudah sering ke sini bermain di wisata Kaliurang. Biasanya ada di Gunung Merapi, bermain ATV, skuter dan lainnya. Oke, baik. Pendapat Anda tentang wisata Kaliurang ini bagaimana, Kak? Menurut saya wisata di sini sangat enjoy, enak buat refreshing, buat healing gitu. Dan harganya sangat terjangkau sekali sih menurut saya. Dan oke. Ini kakaknya sewa dengan harga berapa, Kak? Atau berapa menit gitu? Untuk 20.000 per 30 menit. Ada banyak kok variannya kayak sejam itu kalau nggak salah 35.000, terus 15 menit itu cuma 10.000. Oke. Itu tadi saya pantau sangat ramai ya. Itu agak antri apa bisa langsung, Kak? Tadi sih antrinya sangat panjang ya. Saya menunggu estimasi sekitar 30 sampai 45 menit sih. Segituan aja menunggunya. Pesan dan kesan untuk wisata Kaliurang ini bagaimana? Apa bisa untuk lebih baik lagi atau emang untuk cocok buat anak muda ini? Menurut saya cocok sih untuk anak muda yang main ke sini karena di sini tempatnya sangat adem dan Gen Z friendly. Oke, terima kasih untuk Kak Iza. Oke, Kak Iza ya. Terpantau banyak wisatawan di sini yang sangat ramai untuk berkunjung ke wisata Kaliurang. M News melaporkan.